semua, ada lagi awal orang yang pengen tahu dan ngebacot soal apa. Pertama, gue berdoa semoga kalian dalam keadaan yang negatif. Kalau kalian semua positif berarti kalian di karantina. Gara-gara corona ini gue jadi nggak ngampus, gue jadi pulang kampung. Dan hal yang paling gue hindarkan adalah pulang kampung. Kenapa? Kampung gue sampah. Sebenarnya nggak juga kampung sih, tapi rata-rata orang kampung gue itu ya nyebelin anjing, ngomongin orang segala macam, serasa hidup orang yang paling jelek gitu, dan hidupnya yang paling sempurna. Makanya gue kalau kuliah, gue cuma pulang kalau pas udah libur semester. Kalau nggak ada libur atau apa ya gue tetap di stay di kampus. Bahkan Ramadan kemarin gue ngabisin 90% Ramadan gue di kampus, di kampus. Jadi yang mau gue bacotin sekarang itu ya gimana ya, orang-orang ini katanya beragama, cuman masih ngomongin orang, masih menggibah. Gue nggak tahu sih apakah di ajaran agama mereka itu menggibah itu hal yang wajar atau enggak ya, nggak tahu. Tapi kalau di Islam setahu gue, orang yang menggibah, orang yang ngomongin orang, pahalanya ya bercuma aja dia sholat gitu. Sholat nggak ada gunanya, ibadah dia nggak ada gunanya kalau dia menggibah, ngomongin orang. Yang lucunya, setiap gue pulang tuh gue selalu apa ya, dipandang kayak gue di rumah nggak ada gunanya gitu. Kayak seakan-akan gue tuh cuman sampah. Kemarin yang paling buat gue kesel adalah sebelum bulan puasa ini, gue sempat denger orang ngomongin di luar rumah itu, si It punya anak udah pada gede nggak ada gunanya, dia bae di rumah nggak pada nolongin orang tuanya. Aduh, gimana ya, gue kuliah gue nolongin orang tua gue men. Gue kuliah ini supaya bisa dapet kerjaan yang lebih layak, supaya bisa dapat membantu orang tua gue lebih lagi. Ya gue nggak keluar dari kamar, gue nggak keluar dari rumah ya karena gue sibuk bikin tugas, ditambah di luar corona anjing. Ya nggak mungkin kan gue keluar mikir. Heran gue, katanya adat basah di sarak, sarak basah di Kitabubo. Katanya kalian orang beradat, katanya adat itu berdasarkan Al-Quran. Kalian ngegibah, ngomongin orang, ngebakar pahala kalian. Makanya punya otak jangan jadi pajangan. Tolong, punya otak dipakai, punya mata buat baca Al-Quran, lihat, punya telinga denger ustadz tuh ngaji, pengajian apa yang dia bilang. Ini enggak ke masjid tiap hari, denger pengajian tiap hari, enggibah juga, ngentot emang deh. Ada juga kemarin di rumah ngomongin adat di depan gue. Lah, dia mama sama kemenakan aja satu meja judi anjing. Adat dari mana? Gue nggak ngerti masalah ini. Cuman setahu gue ya adat bahasa di sarak, sarak bahasa di Kitabullah. Ada di Al-Quran kalian boleh judi. Kagak anjing. Sekarang emang masyarakat Minang khususnya udah kabau semua, nggak ada lagi Minangnya. Gue denger cerita dulu dari kakek sama bapak gue, dulu itu anak-anak mudanya, remaja-remajanya, apalagi yang laki-laki, dulu itu nginep, tidur di musola, tidur di surau, ngaji, habis ngaji belajar silat,
tidurnya di surau nggak di rumah. Nah sekarang surau ditinggalin, ngaji ditinggalin, lah meja judi yang dikejar. Penurunan. Dan buat orang-orang yang ngomongin orang lain gitu. Kemarin yang ngomongin gue kemarin itu, kalau gue omongin anaknya baru nikah, iya 2 bulan ke belakang nikahnya, udah ngelahirin, tetep baik hidup gue yang paling jelek di matanya. Sebenarnya sekarang ini gue mau ngebahas sex education sama censorship, cuman gara-gara kemarin ini ya gue jadi emosi sendiri anjir. Gue jadi apa ya gimana, apa ya namanya, mending ini yang gue omongin gitu. Parah soalnya mereka ngaji, mereka baca Quran, mereka sholat. Sekali lagi ini bukan, gue bukan ngejelek-jelekin Islam, bukan, cuman orang oknumnya itu ya agamanya itu kebetulan mereka ngaji baca Quran, gibah lanjut. Jadi gue nggak heran ya kalau suatu saat lihat orang-orang itu di neraka, gue nggak heran, paham bet gue. Orang kerjaan di dunia kayak gitu gimana nggak masuk surga. Dan ngomongin masalah adat, gue sendiri kurang paham adat ini gimana sistem. Soalnya slogannya kan adat basandi sarak, sarak basandi kitab Allah. Jadi gue mikirnya apa yang ada di adat itu sama, apa namanya, memakai apa yang ada dalam agama atau Al-Quran. Cuman yang gue lihat kebanyakan ya, orang-orang ini kalau mau bangun rumah atau segala macam mereka pakai darah, ngerti gak? Motong-motong kambing, kepala ayam gitu, terus darahnya itu diserakin sebelum bangun rumah. Itu gunanya apa gue nggak paham. Sebenarnya sebelum Islam itu datang, Minang ini kan adalah sebuah apa ya, Minang ini lebih kental animismenya sama dinamismenya gitu. Jadi pas Islam datang, apakah mereka mencampur adukannya antara adat dan agama? Padahal yang kedua hal itu nggak bisa dicampurin gitu. Adat ya adat, agama ya agama. Soalnya ada beberapa adat atau beberapa hal yang di adat itu nggak sesuai sama agama. Dan berhubung Minang itu mengacu ke Al-Quran dan rata-rata Islam, ini gue mikirnya, loh kalau kayak gini emang nyambung ya sama di Al-Quran gitu. Ada pula yang ngaji pakai kemenyan, gunanya apa? Motong ayam, motong kambing, darahnya diserakin. Mau gali sumur juga kayak gitu. Gunanya sendiri gue nggak paham. Katanya sih adat itu kan ngambil dari Al-Quran. Tapi sepenglihatan gue nih, orang Minang itu agamanya Minang, adatnya Islam. Nah, gue ngomong kayak gini nih, gue udah yakin bakal banyak orang yang bakal bunuh gue. Gimana kakak, bapak gue seorang pengulu, kakek juga pengulu, bakal ada tuh. Tapi gue omongannya kayak gini. Tapi mau gimana lagi, gue penasaran men, gue heran men, gue nggak ngerti kenapa kayak gitu, kenapa kayak gini, kenapa kontradiksi semua, apa sih gitu yang mendasarinya kok bisa sampai kayak gini. Apakah hal yang gue omongin ini salah? Gue juga nggak tahu, soal pengalaman gue ya kayak gini, pengetahuan gue kayak gitu.
Omong-omong soal itu, video gue kemarin kan banyak ada komentarnya, gue bacain satu-satu. Itu beneran bikin gue research lagi soal musik itu gimana. Sebenarnya kalau kalian mau research juga ya silahkan. Makanya gue nyuruh buat komentar kalau gue ada yang salah, supaya gue nggak terlalu tersesat. Soalnya gue juga awam. Gue cuma heran men, gak ngerti lagi gue kayak gitu. Katanya Islam, katanya ngaji, katanya sholat, masih aja ngelakuin hal-hal yang dilarang. Gibah, ngomongin orang. Maunya apa sih? Kalau banyak orang yang tersinggung gara-gara kata-kata gue ini, gue cuma mau bilang, kalau kalian punya agama, ya turutin apa katanya, perintahnya, larangannya. Kalau larangannya itu nggak sesuai sama kalian, mending kalian mikir kalian nyembah mending kalian mikir kalian nyembah Tuhan apa ego kalian. Ya, kalau nggak siap, mending cari dulu. Kayak gue masih dalam tahap pencarian, gue nggak berani. Dalam beragama itu harus totalitas men, gak bisa setengah-setengah. Lu setengah-setengah ujungnya apa? Nggak ada. Percuma lu sholat kalau masih gibah, percuma lu sholat kalau masih judi, percuma lu beribadah kalau masih ngelakuin yang dilarang sama agama. Gue sendiri ya, kalau lu nanya gue ya belum berani menyatakan gue adalah orang yang beragama. Soalnya ya sholat gue masih bolong, gue masih ngelakuin hal-hal yang dilarang. Ya gimana lagi, yang namanya dosa ya enak, nggak bisa dipungkiri dong. Tapi suatu saat gue harus berubah dong. Makanya gue dari sekarang gue ya nyari lagi, belajar lagi. Semoga sampai waktunya tiba gue bisa siap buat nerima jati diri gue dan bisa berubah sebagai seorang yang beragama dengan totalitas, nggak separuh-separuh kayak orang-orang yang katanya Islam. Oh iya, ngomong-ngomong soal Islam, gue jadi inget gue pernah denger ceramah di TV. Tadi yang ngomongin hadis entah apa, pokoknya dia bilang gini, seorang muslim yang baik menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjauhi, bukan membubarkan, neriakin, ngegebuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi jauhi, tinggalkan. Jangan kayak itu, ya paham lah siapa yang sedikit-sedikit teriak haram, yang sedikit-sedikit teriak kafir. Enggak. Jauhi, jangan dibubarin. Orang juga punya cara buat nyari makan men. Nggak semua orang punya kesempatan buat punya kerjaan yang layak. Ya kalau dia cuma bisa nyediain itu buat dia makan, ya mau gimana lagi? Mau diapain? Lu mau ngisi kerja yang lebih layak? Enggak men. Adanya bar, adanya PSK, adanya segala macam itu buat menyeimbangi men. Kalau semua orang itu baik, semua orang itu lurus, ini hidup hambar men. Makanya ada orang-orang kayak gitu, supaya hidup gak terlalu hambar, supaya gak membosankan, supaya ada juga kerjaan setan. Lu ngebubarin, lu teriak-teriak, lu ngancurin usaha orang. Ya gue tahu usaha orang itu salah di mata agama lu, tapi gak perlu lu hancurin men. Gak perlu lu bubarin. Mereka cari makan. Kata agama jauhi, bukan bubarkan, tapi jauhi.
Nah lu ubarin. Mereka makan gimana? Mikir. Main bubar-bubar baik, main teriak-teriak baik. Gak paham. Jadi ya, banyak hal di dunia ini yang menurut gue sendiri nggak masuk akal. Mungkin bukan cuma gue sendiri yang mikir itu hal yang masuk akal. Kenapa? Di Indonesia ini orang Islamnya merasa paling suci semua, merasa paling benar semua. Lihat di Arab, striptease baik disewa santai baik, party santai baik, klub ada baik santai. Nah kalian, Indonesia bukan negara Islam cuy, demokrasi, agama ada berapa, bukan cuman Islam. Gak boleh egois. Gue juga Islam. Katanya Islam toleransi. Gue toleransi nih. Gue gak mempermasalahkan orang mau apa, enggak. Tapi kok masih ada orang yang mempermasalahkan hal-hal kayak gitu. Kalau mau ngingetin, yang ngingetin. Gak usah pakai bubarin segala, gak usah. Gak usah bubarin usaha orang. Gak usah ngancurin bisnis orang, gak usah. Jauhi. Jangan hancurin hidup orang. Kadang gue ngerti kenapa kalian ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, tapi kalian gak sadar kalau yang kalian lakuin itu salah, anjing. Maaf ya, gue ngomong-ngomong kasar. Semoga disensor sama editor. Tapi gue kesel lihat orang kayak gitu. Apa sih tujuan hidupnya? Islam itu negara yang damai, bro. Negara agama, sorry. Islam itu agama yang damai, bro. Men, cuy. Agama yang damai. Toleransinya tinggi. Paman Nabi aja sampai akhir hayatnya dia nggak masuk Islam. Apakah ada Nabi memaksa? Enggak. Saking menghargainya Nabi sama prinsip orang. Nah kalian yang bukan Nabi nggak bisa sama sekali buat menghargai orang. Mikir. Kalian nyembah Tuhan apa ego masing-masing? Ya kayaknya sekian dulu dari gue. Kalau ada komentar, kalau gue salah tolong benerin di komentar, karena gue juga masih belajar dan gue ngebacot karena menurut gue itu salah, dan gue ngarepin komentar buat nunjukin ke gue gitu. Udah, sampai di sini dulu. See you next time.